SMM, Persiku, dan Sepak Bola Kudus. Antara sejarah, militansi, kebanggaan, dan kepentingan. Malam ini saya bersama Mas Rohmansyah Setiawan atau biasa dipanggil Mas Tolang. Dia seorang jurnalis sepak bola. Beliau juga salah satu pimpinan media di Jawa Tengah dan juga salah satu tokoh dalam persepak bolaan di Kudus. Selamat malam, Mas Rohmansyah. Selamat malam, Pak Topan. Apa kabar? Alhamdulillah. Malam ini mungkin kita bersama rekan-rekan membahas tentang dunia sepak bola, dunia supporter khususnya di Kabupaten Kudus. Mungkin kali ini lebih berbeda dengan yang lain karena kalau dalam sepak bola ada ganti pemain, yaitu kita sekarang ganti host. Saya akan ngobrol ringan terkait dengan SMM, sepak bola, khususnya Persiku di Kabupaten Kudus. Terkait dengan beberapa pertanyaan dari rekan-rekan supporter melalui media online, banyak sekali, kalau nggak salah ada sekitar 9 pertanyaan. Mungkin nanti kita bahas di sini dengan Mas Tolang atau Mas Wawan. Kita mulai dari yang pertama itu tentang sejarah. Gini Mas Wawan, Persiku sejarah. Mungkin orang akan mengatakan Kudus ada Persiku, tapi di situ masih terjadi perbedaan. Kapan lahir Persiku? Tanggal lahirnya berapa? Terus mungkin Mas Tolang sendiri juga bisa menjelaskan dulu waktu kita masih kecil tuh mengalami beberapa manajer yang ada di Kudus, dan pokoknya yang jenengan ketahui lah tentang sejarah. Monggo Mas Wan, gimana? Memang masih menjadi perdebatan di kalangan supporter khususnya atau mungkin pecinta sepak bola antara 1934 dengan 1955. Tapi ini menurut saya pribadi, berdasarkan data atau literasi yang saya peroleh, saya lebih meyakini pada Persiku lahir pada 12 April 1955. Karena apa? Sebelum kemerdekaan, sebelum tahun 1945 itu istilah sepak bola di tiap kota atau kabupaten itu ada istilah namanya BON. BON itu dalam bahasa Belanda artinya perserikatan. PS, zaman sekarang PS ya? Sekarang PS. Dan PS itu sendiri, BON itu sendiri juga belum menaungi klub-klub yang ada di kabupaten atau kota tersebut. Nah, jadi kenapa saya lebih ke 1955, karena berdasarkan data yang saya peroleh, ada pada waktu itu Pak Dandim Kudus, namanya Mayor Supardiono, dia yang membentuk nama Persiku, Persatuan Sepak Bola Kudus. Jadi setelah adanya Kongres PSSI tahun 1950, di mana
PSSI asalnya bernama Persatuan Sepak Raga. Jadi Persatuan Sepak Nah, Raga. ini terus informasi ini dari mana? Ya, informasi ini saya dapat dari skripsi mahasiswa UNES. Ada sebuah skripsi mahasiswa UNES yang mengulas tentang sejarah tersebut dan juga beberapa arsip yang ada di perpustakaan daerah dan dinas pariwisata itu ada. Jadi Pak Supardiono waktu itu sebagai Dandim Kudus membentuk Persatuan Sepak Bola Kudus namanya Persiku tanggal 12 April tahun 1955. Itu yang data yang saya peroleh. Kalau yang 1934 memang masih debatable ya. Masih debatable karena data atau literasi yang valid memang tidak ada. Ada tadi beberapa teman-teman supporter yang menyebutkan bahwa ada potongan artikel tentang sepak bola Kudus di antara tahun sebelum kemerdekaan, cuman itu saya masih meyakini bahwa itu adalah sebagai bon sepak bola. Jadi sebagai dulu kan kalau bon Semarang, bon Solo, istilah bon-bonan berarti. Ya, istilah bon itu bahasa Belandanya PS atau perserikatan. Kalau saya sepele. Kalau 1934 itu sebenarnya ada benarnya. Tinggal kita menambahi Persiku 1934 WIB. Jadi paling tidak ya kita anggap aja Persiku lahirnya atau dicetuskan itu ba'dal Isya. Jadi ketika orang sholat Isya selesai ya sekitar 7:30. Terus kumpul-kumpul ya? Ya karena saya ketua itu 7 tahun. 2 kali periode. Saya tiap ditanya, ya jawaban saya karena saya tidak punya dasar apa-apa ya, jawaban saya santai. 1934 bener Pak, bener. Habis Isya. Jadi kumpul-kumpul sekalian ngobrol, bikin Persiku ya udah malam itu. Mungkin ya itu balasan sepele. Makanya ini kan masih menjadi debatable, tapi nanti mungkin tidak menutup kemungkinan ketika rekan-rekan supporter atau ada yang meneliti dan itu bisa membuktikan 1934 adalah tahun lahirnya Persiku ya enggak masalah. Ya kan, nah ini kan hanya ya kita membahas bebas kan. Dorone. Cuman sampai sekarang kan kita belum ada data yang valid tentang itu. Yo ini bebas, masalahnya ya ini kan nggak ada kaitannya secara ini kan juga nggak ada. Persiku sendiri juga secara sejarah itu juga nggak ada. Dari manajemen dari saya mengikuti Persiku sampai sekarang itu juga nggak pernah menyampaikan lahirnya tahun berapa. Tapi bagi saya itu bukan suatu yang penting lah. Istilahnya bukan prinsip. Kalau kita mau cari ya kita cari lebih lanjut kan begitu. Kalau rekan-rekan mau nanya 1934 atau 1955 ya kita menyepakati yang lebih mendekati ada dasarnya. Datanya ada dasarnya. Karena yang 1955 ke bawah kan kita juga nggak ada data dulu ketuanya siapa, manajernya siapa kan. Cuman kalau yang 55 ke atas semenjak Mayor Supardiono itu kan ada datanya memang. Setelah Mayor Supardiono dilanjutkan lagi ketuanya adalah Dandim berikutnya, saya lupa namanya. Setelah itu ada pengusaha rokok juga, pengusaha rokok jam apa namanya, saya lupa. Itu berlanjut sampai era sekarang kan, itu data itu ada. Tapi kalau malah mau jujur, salah apa? Orang tua dari owner ini juga menjadi kalau menurut saya manajer legendaris Persiku. Ya kebetulan yang tempat yang kita tempati untuk buat podcast ini milik salah satu anak dari dulu pernah menjadi manajer atau ketua Persiku ya. Ketua Persiku. Saya enggak tahu. Ketua Persiku. Ya, ketua Persiku di tahun 80-an. Pak Haji Amir. Haji Amir almarhum. Pak Haji Amir Anwar ya? Ya. Kalau menurut cerita-cerita dan saya mengalami mungkin di waktu saya kecil dan sampai sekarang masih sering disebut orang ya salah satu manajer legendaris. Ya, tapi berdasarkan sejarah yang saya baca memang ada korelasi antara prestasi Persiku dengan pada waktu itu siapa yang megang Persiku. Jadi maksudnya ketika tahun 80-an ketika dipegang oleh Pak Haji Amir
selaku pengusaha rokok ya. Oh ya, Itu pengusaha prestasi rokok. Persiku di kancah Jawa Tengah sudah mulai Perhitungkan. diperhitungkan. Setelah itu di awal 90-an ada Pak Ridho Sukun itu juga Pak Haji Ridho itu juga sempat memegang ketua umum Persiku, dan itu juga kita sudah mulai beranjak prestasinya di kancah nasional. Setelah itu kan ada Jarum sama Noyorono. Jarum sama Noyorono sama-sama punya tim dan sama-sama mayoritas dari pemain Persiku pada waktu itu adalah dari dua klub ini. Ya karena karena perusahaan rokok itu di masa itu bukan masa sekarang kan jaya. Ya. Jadi secara backup dana secara finansial pasti kuat kan begitu. Beda kalau ketika manajemen itu masih dalam naungan pemerintah. Sekarang pabrik rokok udah nggak mau ya? Ya kan nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh kalau di branding rokok lah. Sekarang mau handle Persiku, kalau rokoknya nggak boleh branding ya percuma aja kan. Paling nyumbangnya sedikit lah. Ya semacam bina lingkungan lah, istilahnya CSR. Selanjutnya ini tentang militansi. Sebenarnya banyak sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan militansi. Nah, ini supporter ini. Ya, supporter. Ini ranahnya Mas Topan kalau sekarang. Ya, seharusnya malah saya yang bertanya mungkin. Ya monggo, enggak apa-apa. Ini yang penting kan kita menggali menggali pertanyaan-pertanyaan dari rekan-rekan supporter. Intinya saya masuk di supporter itu 2003, pada waktu itu pembentukan kalau enggak salah di Gedung Sekwan pada waktu. Enggak, kalau supporter dari kapan ada organisasi supporter? Mulai kalau ada organisasi saya supporter. kecil sudah ada supporter Persiku. Cuman kalau kita berbicara secara nama ada SMM, ada itu. Kalau kita berbicara nama, dulu kan supporter Persiku. Itu dari kecil sudah ada. Cuman ketika pada waktu itu kalau nggak salah bupatinya Pak Tamsil 2003 itu dibentuklah nama supporter Macan Muria. Jadi dibikinkan wadah. Kira-kira itu di bulan April kalau di bulan April, cuman lebih tepatnya tanggalnya berapa kita lupa. Pak Lekan ya? Ya, di Gedung Sekwan itu 2003. Terus habis itu jenengan masih ingat ada bendera muri betul nggak? Rekor bendera supporter terbesar. Ya, bendera yang di alun-alun. Lebarnya sampai lapangan di alun-alun Simang 7 itu kita. Jadi sebelum Persebaya pegang rekor muri, maksudnya Surabaya pegang rekor muri, Kudus sudah duluan. Apaan sekarang rekornya kan kalah dengan sana. 2003 Pak Lekan jadi ketua 2 tahun, terus Pak Lekan lagi 3 tahun, habis itu saya mulai 2008, 9, 10, 11, 12, 13, 14, itu satu periode 15. berapa tahun? Kalau 3 tahun. 3 tahun. Cuman saya yang periode kedua tidak ada yang mau nyalonkan, akhirnya saya tambah 1 tahun untuk menjaring teman-teman yang mau nyalon jadi ketua. Mungkin orang melihat gagah, ketua supporter. Tapi kalau boleh jujur, tekanan batin luar dalam. Kalau keluarganya enggak kuat, mending enggak usah. Banyak dukanya. Kalau dulu banyak dukanya, cuman ketika sekarang sudah menjadi cerita sejarah, tak anggap itu suatu kebanggaan. Karena kan cerita sedih sekarang itu bisa menjadi kenangan manis di masa depan. Susahnya idol supporter apa? Yang paling sering yang sering terjadi lah kesulitan untuk menghandle teman-teman supporter ini di masalah apa? Semuanya. Semuanya. Ya, contohnya yang paling sering yang menonjol. Ya begini, supporter itu kan bisa dikatakan eksisnya itu berbanding lurus dengan prestasi tim. Ya. Tapi ketika prestasi tim terpuruk, supporter itu masih eksis, lah itu yang militan di situ. Kata-kata militan tuh di situ. Tapi ketika
tim itu bagus, animo masyarakat supporter bagus ya itu sudah biasa. Ya kalau saya punya pandangan sendiri tentang militansi. Jadi begini, ya saya dari kecil memang istilahnya senang bal-balan dan senang nonton bal. Nah, saya militansi itu gini, gak seneng-senengnya kita dengan tim Persiku, apalagi ditambah gak senengnya kita dengan manajemen Persiku, ya kan? Tapi nek kalau Persiku main, ya tetap ditonton. Iya, kan gitu. Loh, dulu tuh malah aku pernah sempat ngomong loh pada waktu kalau nggak salah itu bupatinya Pak Mustafa. Ketika kita masih bingung terkait dengan pemain-pemain dan penggajian pemain dan segala macam. Saya sampai bilang, kok pemain Persiku siapapun itu, coro kasarane wong edan lah sing main Persiku. Kalau memang dia pakai jersey Persiku, ya saya tonton. Ya. Itu zaman dulu. Tapi zaman sekarang kan kita tidak bisa menjadi supporter sing militansi tapi tidak pakai akal. Paling tidak kan kita juga punya keinginan bagaimana atau punya harapan bagaimana tim nah iya ya, tapi pasti kan itu akhirnya menjadi korelasi antara supporter dengan prestasi ya. Karena bagaimanapun ketika prestasi ini buruk pasti kedatangan penonton atau supporter juga akan berkurang ya itu ya mungkin kita nggak bisa mengharapkan semua supporter punya militansi seperti itu kan. Saya sampai enggak tanya terus apa namanya dinamika kalau pegang supporter seperti apa? Pengen tahu enggak? Ya pengen. Pas pilihan. ketika ada pilihan bupati. Ya. Berarti ada ini penumpang gelap. Oh pasti. Karena kata istilahnya kalau ada orang bilang itu paling enak numpak bal-balan. Ya. Nah, ya kalau itu sih paham sih kita. Apalagi mungkin sekitar 15 tahun terakhir ya. Ya ketika reformasi lah. Ya, setelah reformasi memang apalagi di Kudus saya lihat juga banyak kepentingan politik yang masuk ke supporter khususnya dan sepak bola umumnya karena memang ya itu tadi paling kepinuk memang kita ya bonceng pada supporter. Jadi dan itu dialami seluruh supporter di Indonesia kalau boleh jujur loh ya. Cuman ada lagi ya banyak lah sebenarnya permasalahan terkait lagi ketika ada derby biasanya kata-kata derby itu kan mesti laga panas ya. Contoh untuk Kudus sendiri ini sekalian saya mau kasih edukasi ke teman-teman supporter yang muda-muda. Ketika Persiku berlaga hampir dipastikan ada kerusuhan baik itu di zaman saya maupun di zaman sampai sekarang kalau memang sudah jalan pasti lawan siapapun khususnya yang derby khususnya yang tetangga lah oh ya pasti khususnya yang derby contoh misalnya dulu ketika dengan Rembang ribut perlu bertahun-tahun untuk menyembuhkan atau mengakurkan dua kelompok supporter ini. Ketika sudah baik tumbuh lagi dengan Jepara. Kemarin lagi dengan dengan Pati. Sekarang yang menjadi pertanyaan di benak saya untuk teman-teman, musuh Kudus tinggal satu, Demak. Ketika supporter Kudus bentrok dengan Demak, saya anggap selesai sudah. Karena terkepung. Iya, mau lari kemana? Ke Jepara mentok, kalau ke barat mentok Jepara. Ke timur mau ke Surabaya kemana? Ketemu Pati, ketemu Rembang. Meh ke Semarang, ketemu Demak. Lah ini benar, ini maksudnya untuk teman-teman supporter muda paling nggak harus dipahami, terutama untuk pengurus supporter. Mau kemana lagi? Nah, ini menjadi tugas siapa? Apakah ini murni harus tugas sekelompok supporter sendiri ataukah termasuk dari manajemen mungkin juga harusnya kan juga punya tugas untuk mengedukasi
supporter, karena antara tim dan supporter juga sekarang sudah tidak bisa menjadi bagian yang pisah kan, tetap satu kesatuan. Cuman kendalanya manajemen kalau dibilang seperti itu, mungkin manajemen bebannya terlalu berat. Satu, paling tidak di handle tim. Yang kedua, dalam tiap tahun manajemen berganti, panpel berganti, supporter tidak pernah berganti. Jadi pengetahuan wawasan dari manajemen dan panpel tentang dunia sepak bola khususnya di lapangan mereka kalah. Tidak dalam. Iya, mereka kalah pastinya. Apalagi ketika manajemen itu bukan orang yang mengenal. Bukan orang bola, iya. Lebih banyak ke itu tadi ya, politik. Gitu. Mungkin Loh, saya itu pernah jadi panpel itu 3 kali. Itu aja saya mendalami bagaimana trik-trik supporter, trik-trik masyarakat Kudus terkait dengan pemalsuan tiket, terkait dengan menservis tamu, terkait kita memprediksi ketika tamu mana yang kemungkinan bentrok itu besar, kemungkinan ada gesekan apa tidak, terus kita koordinasi dengan kepolisian. Saya 3 kali melakukan itu, alhamdulillah ya bagus. Tapi ketika panpel itu tidak mendalami itu, ya pasti kredit. Tapi ujung-ujungnya ya rusuh. Selama Mas Topan terjun ke dunia persupporteran, pernah nggak manajemen melakukan komunikasi untuk ke supporter secara intens? Dalam arti ada keterikatan moral dari manajemen untuk dia juga bisa memainten, merawat supporter ini dalam bentuk komunikasi. Manajemen kan berganti-ganti, manajemen sing mana dulu? Ya selama mungkin Mas Topan banyak dulu ketika ada beberapa, mungkin bisa saya sebut nama, ketika dipegang Pak Samani juga mungkin koordinasi ke supporter bagus. Ketika dulu dipegang apa dulu ya, Haji Ridwan itu berarti Pak Tova mungkin. Ya setelah itu bagus semua. Bahkan ada manajemen yang malah membentuk supporter sendiri. Nah lah itu, ini salah satu apa yang perlu disampaikan. Jadi ketika manajemen tidak bisa mengendalikan supporter, akhirnya mesti manajemen bikin supporter tandingnya. Kemarin terakhir sengaja dibentuk adanya New Macan Muria. Tapi ya saya pikir kita lihat aja mana yang kuat, mana yang tidak. Saya sampaikan ke teman-teman, ke adik-adik bahwa biarkan saja kita lihat sampai di mana. Ketika mereka sudah tidak dapat saweran atau mungkin tidak dapat subsidi karena sudah tidak biasa militan, pasti hilang, nyatanya hilang. Kan bisa dilihat sekarang. Sampai sekarang ketika Persiku terpuruk pun masih ada siapa? Ya saya tidak membela SMM, tidak, karena ini kita bicara realita. Saya juga bagus. Di sini ada Basoka. Itu Basoka juga kalau tidak salah itu dibentuk 2005. Pada waktu itu ketua Persikunya Pak Izhar Mahdi. Ya, pada waktu itu. Sebuah komunitas, sebuah organisasi dibentuk itu kan masih ada maksud dan tujuan. Ya. Kan begitu, tidak mungkin tidak. Ya itu kalau kita bahas itu tidak bakal selesai, bahkan tidak bakal selesai lah karena. Terus kira-kira untuk tahun ini Persiku seperti apa, Mas? Loh, saya bukan orang manajemen kalau mau tanya. Ya, kalau sepengetahuan Mas Topan mengikuti perkembangan Persiku untuk tahun ini. Nah, yang jadi pertanyaan kan begini. Liga 3 ini yang lolos berapa? 2 kali sama. 2 nasional. Berarti 2 nasional kan 2 tim se-Indonesia. Menyisikan ratusan. Lah iya kan 2 tim se-Indonesia loh. Bukan 2 tim se-Karis dan Pati loh. Bukan 2 tim se-Jawa Tengah loh. 2 tim se-Indonesia. Berarti realistisnya. Ya kalau orang ditanya mungkin manajemen atau karena kan gini,
Kita tahu pelatih ditanya ya mesti sebelum target. sebelum Ya, pembentukan sampean babalan. Ya. Kita target wae yo target. sebelum pembentukan manajemen itu kan tuntutan supporter pasti jelas. Yo naik kasta. Pasti naik kasta segala macam. Tapi kan supporter juga harus tahu kan problem untuk berprestasi itu kan banyak. Ya kan. Tahapan untuk berprestasi itu kan banyak. Nah, kalau hanya tuntutan naik kasta dengan kondisi kayak gini kan saya pikir tidak realistis. Apalagi ditambah pembinaan sepak bola yang nggak jalan. Bukan tidak realistis. Tidak mungkin mata. Malah mungkin tidak mungkin kan. Kemungkinan tidak mungkin. Lah kan logika kita fair aja, logika. Kalau kita coba jenengan lihat kadang Rocky Putire ketika dia sangat sangat vokal. Bahkan dia sampai prediksi ini lolos, ini enggak, ini lolos, ini enggak. Lah kalau itu kan terkait mafia bola. Kalau sekarang kan kita lihat realita di Kudus. Tapi sih tetap dari hati kecil saya yang paling dalam ada sedikit harapan moga-moga naik kasta. Ya kan? Karena kita sama-sama pecinta bola kan. Iya. Makanya ameh ra seneng karo manajemennya ameh anu tetap ketika nonton mesti pengennya menang. Iya, pengen kalah. Istilah kata walaupun sering di PHP kan tetap kita enggak bosan. Tapi sering di PHP terus. Saya mengalami Persiku naik kasta, habis itu turun lagi. Kemarin sempat turun kasta itu sampai ada slogan forgiven but not forgotten itu, jadi termaafkan tapi tidak terlupakan. Ya. Itu ya teman sendiri, manajernya, yang di manajemen itu ya teman-teman saya sendiri. Tapi piye? Ketika dia di manajemen, saya di supporter, kita berbeda, kan begitu. Terus selama Mas Topan berkecimpung di SMM lah, misalnya dari pernah menjabat ketua sampai sekarang lah. Kalau di prosentase di manajemen Persiku dari Mas Topan dulu pertama kali ikut sampai sekarang berapa persen manajemen yang benar-benar dia punya kepedulian terhadap sepak bola? Tapi ketika mau ganti Persiku ini kayak dibiarkan terpuruk, nanti istilahnya ada sosok yang istilahnya menjadi superhero untuk mengangkat Persib. Animo masyarakat, animo supporter itu akan berbanding lurus dengan prestasi. Ini nomor 6 ini. Apa? Apakah Pak Topan ingin ada keinginan menjadi manajer Persib?